sendiri. Ya, di mana dia ditentukan. Yang penting momentumnya, bukan harus pas. Jadi, dan tentang Lailatul Qadar malam berapa itu nggak tahu. Nabi sendiri nggak menjelaskan. Tanggal berapa? Nabi menganjurkan agar dicari pada 10 terakhir, artinya malam likuran. Ya senajan to malam likuran iki biasanya awak dhewe gak ribut-ribute. Padha karo jenenge selikuran. Seli pira-pira kurang. Tapi insya Allah nek niki corona niki serapati saanane mawon gitu niku. Lah niku malam likuran. Malam berapa? Ya cari malam likuran. Tapi menurut Ibnu Abbas dipanggil oleh Khalifah Umar. Dijelaskan di dalam kitab ini. Anna Umar sa'ala sahabah, bahwasanya sahabat Umar menanya kepada para sahabat an Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Gak ada yang bisa jawab para sahabat. Tsumma qala li Ibnu Abbas, kemudian Khalifah Umar bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Asli namanya adalah Abdullah bin Abbas, tapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ketika Nabi diutus masih balita. Beliau sering tidur kelon sama Nabi. Makanya ngaji terus kali sinten? Kali Kanjeng Nabi. Mulane alama sangat Ibnu Abbas niku. Sahabat Umar ngendika, "Ghus ya Ghawas." Ghus, ngilem sira ya Ghawas, hai tukang ngilem. Sahabat Ibnu Abbas didawin apa? Ngilem. Golek apa? Mutiara. Menyelami ilmu tentang Lailatul Qadar. Nah, jadi memang Ibnu Abbas niku ahli ilmu. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, ahabbul a'dad ilallahi ta'ala al-witru, bahwa yang paling disukai dari bilangan oleh Allah adalah bilangan witir, bilangan ganjil. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, satu, hanya satu. Yuhibbul witra, Allah suka, senang terhadap perkara yang ganjil. Wa ahabbul witri ilaihi, dan lebih yang dari witir itu yang paling disukai oleh Allah as-sab'ah, yaitu bilangan 7. Wa dzakara samawati wal arda as-sab'ah, wa dzakara samawati sab'i wal ardina sab'i. Allah menyebut 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wal usbu, dan seminggu berapa hari? 7 hari. Wa darakatun nar, dan tingkatan api neraka juga 7. Wa adadut tawab, bilangan bilangan tawab yaitu 7. Wal a'dha as-sab'ah, anggota badan juga 7. Nggak usah dibilang kelamaan. Padahal di sini tidak disebutkan bahwa ada suratan 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal adzim. Demi sesungguhnya aku telah memberi kamu Muhammad
suatu suratan yang ayatnya 7 yang selalu diulang-ulang. Surah apa? Fatihah. Jadi bilangan 7 memang istimewa. Nah, maka disimpulkan oleh Ibnu Abbas ala annaha sabi'ah wal isrun, bahwa Lailatul Qadar itu yaitu tanggal 27. Wa minha, dan dari keterangan itu qaul Ibnu Abbas, yaitu keterangan Ibnu Abbas, anna hadhihi surah, bahwa ini surah Inna Anzalna salasuna kalimatan, 30 kalimat. Wa qauluhu ta'ala hiya, sampai hiya huwa sabi'un wa isrun, sampai hiya hatta matla'il fajr, itu pas 27 kalimat. Wa minha manukila min Ibn Abbas, barang yang diambil keterangan dari Ibn Abbas, annahu qal Lailatul Qadar tis'atu ahrufin, Lailatul Qadar itu 9 huruf. Lah ini nembus nomor ini. Tapi nggak usah diramal buat beli nomor buntut. Lailatul Qadar itu hurufnya berapa? 9. 1 lam, 2 ya, lai, 3 lam lagi, 4 tak marbutoh, Lailatul. Lailatul itu ada alif. Berapa betul? 1 lam, 2 ya, kemudian lam lagi 3, kemudian ta 4, kemudian alif, kemudian alif kelima, kemudian lam lagi 6, kemudian qaf 7, kemudian dal 8, kemudian ro berapa? 9. Padahal di dalam surat ini Lailatul Qadar disebutkan di dalam surat Inna Anzalna ini 3 kali. Coba dihitung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sekali. Wa ma adraka ma lailatul, berapa? 2 kali. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, berapa? 3. 9 kali 3 27. Nembus. Nah, yang penting ayo malam Lailatul Qadar nanti kita betul-betul tobat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan juga bangsa Indonesia, bahkan umat manusia sedunia, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menyadari semua takdir, apapun yang terjadi, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk COVID-19 sekarang ini. Ya enggak itu? Virus corona itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Quran diturunkan itu untuk menuntun manusia. Kalau Quran tidak diturunkan, manusia tersesat semua. Tanpa Al-Quran mungkin kita mengatakan bahwa kita ini keturunan monyet. Tanpa Al-Quran kita sami ngarani nek awak dhewe keturunan ketek. Sinten sing purun dadi keturunan ketek niku? Bab napa? Bab penemune Darwin, nggih mboten niku? Darwin kanthi teori evolusi. Teori evolusi niku perubahan alon-alon. Jadi jari Darwin menungso niki perubahan saking ketek malih alon-alon. Ngaten niku. Nah, gara-gara omongannya Darwin niki njuk Nazi Jerman kanthi partene namine napa niku? Nazi Jerman pimpinannya Hitler nggih. Hitler niku ngomong nek ketek sing sempurna malih dadi wong ki mung ketek Jerman. Dadi wong Jerman ki malian ketek
sempurna dadi wong. Nek liyane wong Jerman kabeh durung sempurna oleh malih. Mula sing setengah wong setengah ketek ki kudu dibunuh. Mongko terjadilah perang dunia kedua. Dihadapi karo tentara sekutu Rusia, Amerika, Inggris, gitu nih ya. Nah, niku. Tapi Al-Qur'an jelasaken nek menungso niki makhluk sing paling mulia. Terutama kaya kula niki wong paling mulia. Mula jenengan aja cocok wani kali kula. Mbah kula niku titele dhuwur banget, ra ono sing nyundul sak jagat niki. Sinten mbah kula sing titele dhuwur banget niku? Nabi Adam alaihis. Jenengan? Oh, sami berarti sedulur nek ngaten nggih. Nah, artine menungso ki putune wong mulya, putune nabi. Negarane mawon sanes Indonesia ngriki, negarane swarga. Kaya ngapa niku? Berarti kula jenengan niki wong Indonesia napa pundi asale? Swarga. Nggih napa mboten? Kita ini aslinya ahli surga. Ketika kita sekarang di sini, ini kita sekarang masih dalam perantauan. Yang namanya orang merantau ingin pulang apa enggak? Pulang. Walaupun sekarang mudik dilarang, ya enggak itu? Sampai ada lagu Melayu itu, kampung nan jauh di mato, rumah kecil terpencil, terkenang selalu ayah dan bunda, amat jauh nan di sana. Wah kebablasan lah nyanyi. Nah, artinya nopo? Sejauh-jauh bango terbang pasti kembali ke kubangan. Saado-ado yang merantau pasti kelingan bali neng kampung halaman. Padahal halaman kampung halaman asli pun di bab eyang kulon jenengan saking mriko. Sakniki pun kondur mriko malih awak dhewe anak putune seneng kene ajeng mados eyange napa mboten? Sampun ngerti dalane? Anek durung ngerti dalan kira-kira takon sapa? Takon sapa? Takon kiai. Nah, berarti kula ditakoni dalan swarga mulane kerep-kerep ngaji lah nggih napa mboten iki. Nah, jadi Quran niku nuntun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minha rijalan wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai para manungsa wedya sira maring Gusti Allah sing nitahake kowe sangka nafsun wahidah, diri yang satu yaitu Nabi wa khalaqa minha zawjaha, lan Allah nitahake garwane Nabi Adam Siti Hawa niku saking balung igane Nabi Adam. Artine kiambak niki berasal saking ayah dan ibu. Ayahnya Nabi Adam, ibune Siti Hawa. Lah lepas dari Al-Qur'an melu Darwin, awak dhewe keturunan apa? Ketek. Naudzu billah. Makanya kalau orang sudah keluar dari Quran pasti jadi orang yang hina. Pasti. Hanya mari anak-anak kita ajari kitab suci kita didik kitab suci Al-Quran. Al-Quran sudah mentakdirkan, memberi contoh-contoh. Nabi Adam ditempatkan di sorga, tapi ketika Nabi Adam melanggar makan buah khuldi, Nabi Adam diusir dari sorga. Itu contoh. Artinya anak putune ki nek salah nggih di napa? Oh diusir. Saniki diusir ngangge napa? Oh ngangge corona. Waduh, nek diusir saka jagat ya ora mlayu teng pundi kira-kira niki. Nggih napa mboten?
Nah, mulane fafirru ilallah, berlindung larilah ke hadirat Allah. Tidak ada tempat yang lain. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Sampun paham tentang Lailatul Qadar niki? Insyaallah. Nah, wonten pertanyaan? Monggo. Lailatul Qadar katanya menentukan nasib. Bukan manusia itu ketika ditentukan nasibnya ketika dia roh ditaruh dihidupkan di setiap manusia. Ya. Lailatul Qadar katanya menentukan nasib. Apakah manusia itu tidak ditentukan nasibnya sejak lahir? Lah itu loh. Ya, ini merupakan rahmat Allah. Jadi yang namanya takdir itu, ya sebetulnya ya saya sendiri ya takut kalau membahas tentang takdir, sebab ini adalah urusan Allah. Tapi menurut sebagian pendapat bahwa takdir itu ada dua, satu takdir mubram dan dua takdir mu'allaq. Takdir mubram itu suatu takdir yang tidak bisa dibantah. Idza ja'al qadar fasadal ikhtiyar. Jika takdir itu sudah ditetapkan, semua ikhtiar rusak, tidak berguna sama sekali. Itu namanya takdir mubram. Sudah kerja keras tapi nggak kaya. Sudah suami istri tapi nggak punya anak. Padahal sudah dibawa ke dukun, dibawa ke dokter, nggak bisa. Itu namanya qadha apa? Mubram. Tapi yang lebih banyak adalah qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu tergantung perbuatan manusia. Jadi tergantung usaha, ini yang paling banyak. Orang kerja keras jadi kaya, orang suami istri punya anak dan lain sebagainya. Nah, jika itu sudah ditetapkan, tapi Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus tulisan takdir yang jelek, wa yuthbit, dan menetapkan takdir yang baik. Itu loh. Wa indahu ummul kitab, sebab di sisi Allah itu ada buku Indo. Artinya kalau melihat ayat ini, takdir itu bisa berubah setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar itu ada perubahan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dewan yuri, yaitu para malaikat yang turun biidni rabbihim min kulli amrin. Itu bisa dipahami. Makanya saya ngajak, ayo mohonlah kepada Allah agar takdir buruk diganti dengan takdir baik. Indonesia jika ditakdirkan corona, ya Allah gantilah, jangan lama-lama hapuskan corona. Amin. Silakan. Enggak. Untuk takdir tadi masalah Lailatul Qadar, itu kita misalnya berdoa. Ya. Tapi mungkin pada suatu perintah ada yang mengatakan suruh itikaf saja. Ya. Ada yang melaksanakan sholat, ada yang melaksanakan membaca Al-Quran. Ya. Ada yang membaca wirid. Ya. Yang paling baik yang mana? Nabi bersabda kepada para Siti Aisyah, kepada Siti Aisyah, ajruki ala nasbi fi'lik, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Setiap perkara yang diperbuat dengan banyak, maka fadilahnya juga lebih banyak.
Ya mungkin yang hanya iktikaf aja mungkin nggak bisa baca Quran. Ya iktikaf juga bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi disertai dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Jadi makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Perkara yang dikerjakan dengan perbuatan yang lebih banyak, maka fadilahnya juga lebih banyak. Ada lagi? Monggo. Kesimpulannya subuhun kudusun warabul malaikati waruh itu gimana Pak? Kesimpulannya. Subuhun kudusur Rabbuna warabbul malaikati waruh. Niku asmaul husna. Subuhun kudusun. Gitu nih kok. Jadi niku subuh niku sin nggih. Sabbaha artinya kudusun maha suci Gusti Allah. Rabbuna Tuhan kita, wa rabbul malaikati waruh. Allah itu Tuhan kita dan Tuhan malaikat, dan malaikat itu adalah ruh. Enggak itu? Yaitu ya seperti itu. Jadi Allah itu maha suci. Dia itu Tuhan manusia dan Tuhan para malaikat. Ya kalau saya jelaskan seperti apa maha suci itu ya waktunya nggak muat itu. Insya Allah nanti saja. Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Wa rabbul malaikati. Nah, ini mudhaf ilaih, jadi dibaca kasroh. Rabbul malaikati waruh, dan ruh. Jadi Allah menyebut malaikat secara khusus yaitu apa? Ruh. Malaikat itu adalah tanazzalul malaikatu waruh. Jadi malaikat itu adalah ruh. Kita juga punya ruh. Artinya kita di dalam diri kita ada unsur malaikat. Unsur malaikat ini bisa muncul ketika orang mengerjakan puasa. Sebab ini jasmani adalah unsur hewan. Makanya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Biar yang muncul unsur apa? Ruh malaikat. Itu loh yang dimaksudkan itu. Monggo. Masalah tempat kita itikaf itu kalau menurut hadis hanya di masjid 3. Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah itu kalau kita sebagai orang Indonesia bagaimana menyikapi itu? Apakah masjid semua sama atau dan lagi misalnya seperti sekarang ada perintah disuruh di rumah saja, lah itu bagaimana? Ya ini pertanyaan bagus tapi jelimet. Ya kalau memang yang dikatakan etika hanya masjid 3 itu ya pergi aja ke situ. Masjidil Aqsa, Masjid Madinah, Masjidil Haram. Lah makanya yang namanya iktikaf itu di masjid mana saja itu boleh. Ya, walaupun itu bukan masjid jami, sebab masjid itu isim makan, masjid artinya tempat sujud. Tempat apa? Tempat sujud. Satu contoh sekarang kita disuruh di rumah saja. Biasanya Pak Haji di rumah biasanya sholat di kamar yang mana? Ada nggak di rumah kamar tempat sholat? Ya iktikaf di situ. Itu juga namanya iktikaf di mana? Di masjid. Tempat sujud. Tempat apa? Tempat sujud. Saya juga punya tempat sujud itu di kamar saya tadi. Nah itu.
Jadi kalau kita diam di situ, itikaf itu kan artinya diam dengan tenang gitu. Jadi memang Islam itu sangat luas. Loh, kalau harus ke Mekah, Madinah, waduh, masya Allah. Sekarang ditutup di situ, Pak. Mangga. Ora iso aja ada maksud hamba. Nggih. Yang menika yatim gawi. Nggih. Kajeng minggu ngaji sampun milai malih. Oh nggih, insyaallah nggih. Kula ngaten nggih nek wonten sing rawuh nggih tak ulangi. Siji mawon ya tak ulangi minggu ngajeng. Bakdanipun insyaallah minggu niki nggih. Minggu Ahad. Jadi pendak Ahad dak sampun tanggal 8 niku. 8 bakda nggih niku pun ngaji nggih. Sae nggih. Ngaji nggih insyaallah ngaji terus wilujeng ngaten nggih. Matur, Mbah. Monggo. Menawi iktikaf wonten musala. Ning musalanipun dereng dipun wakafaken menika kepripun? Nggih antawisipun wakaf kare musala nggih niku rembuganipun kiambak-kiambak nggih. Nggih, musala hukume ya dhewe, wakaf hukume nggih kiambak. Tapi sae-saenipun nek musala niku dipun napa? Dipun wakafaken men ketok ikhlas nggih mboten niku. Kersane dadi milik masyarakat. Jadi masyarakat niku mboten ragu-ragu ajeng salat jamaah teng mrika, ajeng bangun mboten ragu-ragu. Lah nek ora diwakafke kan berarti musala pribadi nggih mboten niku. Nggih, mung kacake teng mrika niku. Nggih tergantung panjenengan mawon. Al hukmu yaduru ma'al ila wujudan wa adaman. Hukum niku peredaranipun beserta situasi dan kondisi. Kira-kira des pundi nek musala niku dereng diwakafke, njuk apa yang terjadi ketika kita menika ibadah teng mrika. Nek aman-aman mawon nggih monggo ngaten niku nggih. Nggih, tapi utamane kedah dipun wakafaken. Sampun namung niku. Nggih. Nek wonten anu Mbah, wonten nare nggih utawi tiyang poso ning kadang-kadang salat niku sok keri utawa kadang-kadang sok kondo nganti litangi awan utawa sok kliwat wektune ngoten niku kepripun niku? Ya niku lare umur pinten niku? Ya mun dewasa mun keluarga. Nggih. Nggih. Nggih, des pundi nggih niku pancen nggih kewajiban kiambak niku namung ngemotaken dah. Nggih. Adi emutake ya. Nggih. Padakir en nafaatid dzikra dielingke nek pancen pepelingki bermanfaat. Ngeten niku lho. Dadi kewajiban kiambak niku sampun ngemotaken senajan putrane dhewe nek wis dielingke boten purun manut lah niku pun lepas tanggungan. Lah niku nggih pun lepas tanggungan boten dipun bebanaken. Nah niku nggih. Jadi sampun paham ta niku? Pasane niku carane ditampa ana mboten nggih? Pasane lah. Nggih, masalah nompolan boten niku sanes urusane kiambak nggih. Niku urusane Gusti Allah niku nggih. Nggih nyumanggaaken nggih. Menurut kenyataan Nggih. Nggih. Wis salate gangling tapi poso ngaten niku nggih. Nggih ngaten niku lah jadi ngandani anak barang angel mboten usah gumun wong Nabi Nuh mawon kados pundi Nabi Nuh. Wis digaweke contoh kali Gusti Allah kita niku nabi ternyata putrane nggih mboten manut. Nggih napa mboten nikah. Niku nggih mugi-mugi mawon pun paring piddah. Nggih, raos kula cekap ngaten riyen nggih. Katen nonton pertanyaan pun nggih. Nggih, monggo kita akhiri sami maos napa? Monggo. Nggih. Pedoman ingkang kiat kalian apa wau? Kedah. Nggih. Nggih. Nggih.
sing terakhir napa nih? Merupakan apa? Taklid. Kiamba.